konsolidasi, sikap konsolidasi di dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan negara. Ini kan kebijakan negara, Pak. Dan tidak saja itu, yang kuat kaitannya dengan tata kenegaraan. Prof. Yusri itu sudah benar sekali. Tinggal satu aja langkahnya sudah sempurna, yaitu beritahu anggota kabinet yang lain yang tidak mengerti posisi-posisi ketatanegaraan seperti ini. Cuma kepentingan organisasi profesi itu kepentingan negara, rakyat, dan itu juga untuk menjaga, merawat, mendokterkan putusan-putusan MK itu harus dijaga, harus dirawat. Kita justru sedang merawat, menjaga, dan memperkuat keputusan MK itu sendiri dalam pembuatan undang-undang. Ya, di Undang-Undang Kesehatan pasal 13 ayat 1 itu justru ya putusan MK itu sendiri, itu yang mau kita jaga. Dan itu caranya tidak ada yang lain kecuali menguji itu di Mahkamah Konstitusi atau legislative drafting yang dilakukan oleh, atau legislative review dilakukan oleh DPR. Ini yang mau kita lakukan, dan ini sebenarnya demi kepentingan negara, masyarakat, ya, orang, pengawasan bagi tenaga medis itu sendiri. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, bincang-bincang keadilan seputar keadilan hukum, ekonomi, politik, kesehatan, dan tentu saja pendidikan. Ada kabar yang menarik. Organisasi profesi dokter, Ikatan Dokter Indonesia, yang saat ini sedang bermuktamar di Mataram, muktamar yang ke-32, kemarin sudah dibuka oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Ada pernyataan-pernyataan menarik dari Prof. Yusril Iza Mahendra. Di antaranya adalah beliau menegaskan bahwa hanya ada satu organisasi profesi dokter, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Pernyataan Yusril ini mendapat aplaus dari peserta, anggota ID, pengurus ID dari berbagai pelosok tanah air. Hari ini sengaja kita menghadirkan anggota senior ID yang juga Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, dengan kalau saya memanggilnya supaya enak, walaupun senior saya panggil abang, dengan Bang M. Nasir. Sebagai anggota senior ID sudah pasti menyimak apa yang disampaikan Prof. Yusril. Di tengah ada sebagian, bahkan banyak dokter, banyak anggota ID juga menilai ini organisasinya mulai diganggu-ganggu sebagai anggota profesi. Abang merespon seperti apa nih? Jadi yang pertama, Pak, Prof. Yusril Iza Mahendra itu semua orang tahu beliau adalah pakar hukum tata negara. Jadi ketika beliau bicara seperti ini pas. Karena beliau ngerti banget. Beliau mengerti ruang lingkup dari apa yang sedang dibicarakan mengenai organisasi profesi, bagaimana kedudukannya dalam sebuah dalam tata kelola administrasi kenegaraan, kemudian hubungannya dalam rangka pengawasan anggota itu. Pengawasan, Pak, ini praktek profesi. Praktek profesi itu kan bersentuhan dengan kebutuhan publik, kebutuhan anggota masyarakat. Boleh paham itu, bahwa ini perlu diawasi. Boleh paham bahwa birokrasi ini tidak sampai mampu menjangkau jumlah orang yang praktek dengan jumlah kebutuhan terhadap praktek ini, kebutuhan masyarakat. Boleh tahu itu. Jadi penekanannya pada pengawasan.
kemudian di dalam rumusan-rumusan perlakuan serta tindakan perbuatan yang melanggar etik, bagaimana melihatnya, bagaimana mengukurnya, alat ukurnya apa, dan sebagainya. Beliau tahu itu semua, Pak, mengerti. Nah, beliau ini kan pemerintah, Menko, ngerti masalah hukum ini. Nah, Menteri Kesehatan kita, BGS, ini kan nggak ngerti soal ini. Tapi kan dia dapat bisikin dari Sundoyo, dari mana-mana orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan yang mungkin juga kepentingan berbayar, mungkin ya, kita tidak tahu. Nah, orang-orang seperti ini memberikan bisikan terhadap Menteri Kesehatan. Nah, harusnya ini sebagai satu kesatuan dalam rangka, sebagai satu kesatuan kabinet, dalam rangka memberikan kesan dan image yang baik dalam kabinet merah putih ini, seharusnya tidak ada perbedaan pendapat. Di satu pihak BGS mau motong-motong, organisasi profesi itu bisa banyak, dan semua etika tidak perlu, pengawasan itu oleh pemerintah, dianggap seperti itu. Kan dia nggak ngerti, dia bukan dokter. Dia nggak tahu bagaimana dinas kesehatan mengawasi itu, dia kan nggak ngerti, Pak. Anda ingin menyebut ini kan sama-sama menteri, Pak. Sama-sama menteri, harusnya satu sikap. Saya melihatnya dari sisi itu. Jadi, Prof. Yusril itu kita minta tidak hanya bicara pada muktamar, tidak hanya bicara pada ID, tidak hanya bicara pada masyarakat. Bicaralah pada BGS. Jujur, tanya BGS itu. Itu yang baik. Artinya pemerintah sendiri harus melakukan konsolidasi sikapnya ya. Konsolidasi sikap, konsolidasi di dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan negara. Ini kan kebijakan negara, Pak. Dan tidak saja itu, yang kuat kaitannya dengan tata kenegaraan. Prof. Yusril itu sudah benar sekali. Tinggal satu aja langkahnya, sudah sempurna, yaitu beritahu anggota kabinet yang lain yang tidak mengerti posisi-posisi ketatanegaraan seperti ini. Saya kira itu komentar saya, Pak. Oke. Satu lagi, karena abang menyebut-nyebut Menteri Kesehatan, kabarnya Menteri Kesehatan tidak tampak hadir di muktamar ini. Jangan tanya sama saya, Reina. Persen sama bos saya ini, bos saya. Tanya sama bos yang jawab itu. Bos itu orang jago punya. Silakan, bos. Nanya nih, Anda sebagai Direktur Hukum Objesindo, bagaimana melihat pernyataan Prof. Yusril ini? Sebelumnya Anda kan pernah menulis buku yang bertajuk Satu ID. Ini gimana? Kan bukan hal yang baru yang disampaikan oleh Prof. Yusril itu, tapi nampaknya forum muktamar ini menyambut antusias, baik dengan ekspresi gemuruh, aplaus, ya kan? Seperti ada sesuatu di ID. Anda bisa menggambarkan nggak? Ini tanda-tanda apa ini? Pertama, saya mengucapkan tahniah, selamat Muktamar Ikatan Dokter Indonesia yang ke-32 di Kota Mataram, NTB, yang telah berlangsung. Dan selamat kepada Dr. Adik Humaydi yang telah menghantarkan dan telah diterima pertanggungjawabannya. Dan juga selamat kepada seluruh peserta profesi dokter dari seluruh Indonesia. Dan saya melihat tidak ada yang berubah kalau melihat semangatnya, auranya, dan geloranya untuk hadir di Muktamar Ikatan Dokter Indonesia ID tersebut. Saya walaupun bukan dokter, 2 kali hadir di Muktamar ID sebagai pemberi materi diskusi di Medan dan di Samarinda. Jadi denyutnya saya bisa merasakan ketika mereka mengenakan jas hijaunya. Waduh, rasanya seperti kita berada pada lingkungan yang tepat, sehat, dan bermanfaat. Merasa jadi dokter juga ya? Ya, saya pernah dulu punya cita-cita jadi dokter, tetapi gagal masuk jadi dokter. Masuk fakultas kedokteran tidak jadi, masuk fakultas hukum tadi
Tapi alhamdulillah bisa menjadi kuasa hukumnya Ikatan Dokter Indonesia dan sejumlah profesi. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah tepat kehadiran dari Pak Yusril, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Dan catatan saya yang pertama itu adalah sebenarnya apresiasi dan pengakuan negara junto pemerintah kepada eksistensi, keberadaan, dan peran pentingnya ID di dalam arus besar berbangsa dan bernegara. Kan itu yang diksi itu yang dipakai oleh Pak Presiden kita kan, Prabowo. Kita sedang pada arus besar itu, gitu kan. Mengapa itu sudah tepat? Ya karena memang perihal dokter sebagai tenaga medis, walaupun saya tidak terlalu suka menggunakan istilah tenaga medis karena yang dipakai bukan tenaganya nih, Pak Nasir. Iya. Tapi segalanya, kognitifnya, afektifnya, perilakunya, keilmuannya, etikanya, attitude-nya. Jadi lebih tepat sebenarnya aparatur medis, gitu kan. Mengapa tepat? Karena memang urusan ini adalah urusan tanggung jawab konstitusi negara, Pak Haji Muhammad Nasir. Mengapa? Kita punya konstitusi pasal 28H ayat 1, dan itu semua adalah cuma dan hanya cuma bisa dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan. Bukan insinyur, bukan lawyer. Jadi negara dalam hal ini konstitusi yang punya mandatori konstitusi 28H ayat 1 itu berkepentingan terhadap organisasi profesi dan tenaga medis, tenaga kesehatan. Wabil khusus tenaga medis yang berada pada garda terdepan. Jadi, eksistensi dan misi serta fungsi organisasi profesi dokter itu adalah ekivalen dengan mandatori konstitusi. Lebih dari sekedar hukum, HAM, dan imigrasi dan pemasyarakatan. Jadi sudah tepat sebenarnya itu kehadiran Pak Yusril sebagai Menko Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang disampaikan Prof. Yusril itu kan sebenarnya bukan hal baru. Tapi kenapa soal ini hal baru? Sedang ada apa sebenarnya di tubuh ID sendiri? Ya, saya sebenarnya ingin masuk ke situ. Jadi sebenarnya keberadaan organisasi profesi dokter, Ikatan Dokter Indonesia itu kan secara historisnya sudah tunggal. Ketika pembentukan organisasi profesi tahun 1950 ya, Pak Nasir, mereka tuh redo, ikhlas, dengan semangat moralitas yang tinggi menyatu menjadi satu organisasi namanya Ikatan Dokter Indonesia. Dulu ada Perhimpunan Dokter Indonesia, kemudian ada satu lagi berikrar, berjanji demi Indonesia yang satu dan menyatu. Dan itu tahun 1950, di mana pada saat-saat penting dan genting serta strategis, Indonesia saat itu memerlukan merdeka 100%. Karena belum adanya pengakuan dari kedaulatan dari Belanda yang masih punya belum move on untuk tetap bisa menguasai dan berkuasa di Indonesia. Perjuangan eksistensi negara itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mengapa adanya IRID. Itu historisnya, dan karena itu kalau kita lihat statuta atau anggaran dasar ID di pembukaannya adalah memperjuangkan kemerdekaan dan mengisinya, gitu kan. Jadi udah tepat, gitu kan. Nah, mengapa ini menjadi pertanyaan? Ya karena ada yang mengusik itu dengan membuat aturan yang sebenarnya tidak cocok, tidak tepat, tidak relevan, baik itu dengan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Organisasi profesi dokter itu tunggal, maupun undang-undang kita yang sebelumnya, Undang-Undang Praktek Kedokteran 29 tahun 2004, 24 tahun 2009-2004. Undang-Undang nomor 29 tahun 2024, pasal 1 angka 12 yang menyebutkan organisasi profesi untuk dokter itu adalah Ikatan Dokter Indonesia, dan untuk dokter gigi adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi udah clear, cetau welo-welo. Dan kemudian dikukuhkan dengan sejumlah putusan MK. Putusan MK nomor 10 tahun 2017, dan juga implisit putusan MK nomor 88, putusan MK nomor 82 yang mengukuhkan itu. Dan juga dalam banyak undang-undang yang paralel juga mengakui organisasi profesi itu tunggal. Nah, itu secara juridis formal. Jadi, putusan MK ini kan sebenarnya adalah
norma konstitusi. Dengan demikian maka secara hukum positif dan living law-nya, organisasi profesi dokter itu ya adalah tunggal, yaitu Ikatan Dokter Indonesia dan PDKI untuk Dokter Gigi. Jadi sudah tepat apa yang disampaikan Pak Yusril, dan karena itulah itu sebenarnya sikap yang Negara. dan itu sudah benar ceto welo-welo dan terbukti memang kebenaran itu juga diakui di masyarakat dunia internasional, di WMP, World Medical Association juga mengakui itu. Mengapa itu ada? Ya, karena memang Undang-Undang Kesehatan yang digagas oleh Kementerian Kesehatan, junto Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, yang mengeliminir fungsi-fungsi termasuk ketunggalan organisasi profesi itu. Dari Ya gimana? Kita mau memberi penekanan pada apa yang beliau sampaikan. Ini penting sekali. Beliau tadi menyatakan bahwa seharusnya pasal 311 ayat 1 di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru yang menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi. Artinya satu kalimat ini memberi kesempatan jangan ada hanya satu organisasi profesi. Bagaimana seorang Budi Gunadi itu Menteri Kesehatan itu kan beliau tidak mengerti. Saya pikir bukan dari beliau itu. Itu dari orang-orang yang tadi saya sebut pembisi-pembisi itu. Pembisi-pembisi itu juga tidak mengerti sejarah, tidak mengerti apa resiko kalau itu banyak kaitannya dengan pengawasan. Saya terutama pengawasan, Pak. Saya itu pada pengawasan dokter, Pak, pengawasan praktek dokter. Karena saya tahu dokter ini kan bukan malaikat, dokter ini kan banyak juga yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, itu banyak. Disitulah fungsi pengawasan etika itu ya. Itulah pentingnya organisasi profesi itu, Pak. Nah, orang-orang sekitar menteri ini kan nggak ngerti juga ini. Atau juga ada motif lain. Kawan-kawan saya bilang begitu. Wartawan-wartawan terutama yang bilang ke saya. Kalau saya sih sebagai akademisi saya suka berpandangan dan percaya kebaikan orang lain. Tapi banyak wartawan bilang, Pak itu pasti dapat uang itu, Pak. Terima uang itu untuk memasukkan pasal-pasal itu. Ada cuan di balik itu. Ya, saya teringat bahwa ada juga berita, ada juga cerita bahwa pasal-pasal di DPR itu mudah dipermainkan kalau ada uang di belakangnya. Loh, ini sesuatu yang sangat penting seperti ini yang tidak terjadi di dunia manapun juga. Ini soal pengawasan praktek dokter, Pak. Kok bisa dibuat menjadi ada lebih dari satu? Saya akhirnya mulai percaya bahwa jangan-jangan ada uang di belakangnya, Pak Joni. Jadi begini, saya melihat ini bukan cuma dalam kerangka kepentingan organisasi profesi dokter titupensi yang wujud secara historis dan secara living sebagai organisasi profesi yang tunggal, tetapi demi kepentingan masyarakat, publik, pasien. Karena pasien itu membutuhkan kepastian standar, kepastian tentang etik, dan kalau harus diperlakukan. Dan kalau ada kemudian yang bekerja tidak standar, itu bagaimana? Kepada siapa nih? Tidak semua penyelesaian secara hukum, Pak. Itu yang orang salah. Katanya itu seolah-olah semua, kan tidak bisa ke polisi. Bisa ke pengadilan negeri untuk perdatanya. Itu kan keliru, Pak. Ya. Jadi saya lanjutkan. Jadi pentingnya pengawasan. Bapak jangan marah, saya potong tadi. Saya takut kehilangan poinnya, jadi saya masuk. Iya, terima kasih sudah dipotong. Tapi potongannya menjadi indah ini, yuk. Kepentingannya bukan hanya pada organisasi profesi, tetapi kepentingan publik, kepentingan masyarakat luas, kepentingan pasien dan keluarganya, dan lebih daripada itu adalah kepentingan negara. Agar negara dalam hal ini pemerintah sebagai top eksekutif itu mampu secara ajak melaksanakan tugas konstitusinya, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan Indonesia, rakyat Indonesia yang sesuai dengan standar kompetensi, diawasi, tidak aneh-aneh ya. Kemudian dijamin secara indikasi medis dan standar etik dan standar medis. Jadi
dokter itu kerja bukan ecek-ecek gitu kan, karena dia ada standar, ada etika, ada Artinya maksud Bapak ini menjaga profesionalisme praktek kedokteran. yes, menjaga profesionalisme praktek kedokteran itu sama dengan menjaga rakyat Indonesia, pasien, masyarakat luas, dan menjaga negara amanatkan dalam konstitusi Anda tadi menyebut kehidupan bangsa. ada keputusan MK yang menetapkan bahwa organisasi profesi kedokteran itu hanya satu. Iya, Jadi, 3 ya. putusannya Pak. Muncul kemudian belakangan undang-undang yang justru melawan konstitusi. Bukankah ini justru pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, ini yang kita dalilkan di dalam pengujian undang-undang, atas pengujian Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 pasal 311 ayat 1 Di Mahkamah Konstitusi. Saya dan beliau juga mengajukan itu, nomor perkaranya 182 dan nomor beliau perkara 171. Jadi ini adalah ikhtiarnya untuk meluruskan agar konstitusi itu menjadi supremasi. Supremasi konstitusi itu bukan cuma kepentingan organisasi profesi, itu kepentingan negara. rakyat. Dan itu juga untuk menjaga, merawat, mendokterkan putusan-putusan MK itu harus dijaga, harus dirawat. Kita justru sedang merawat, menjaga, dan memperkuat keputusan MK itu sendiri dalam pembuatan undang-undang. Ya, di Undang-Undang Kesehatan pasal 13 ayat 1 itu justru ya putusan MK itu sendiri, itu yang mau kita jaga. Dan itu caranya tidak ada yang lain kecuali menguji itu di Mahkamah Konstitusi atau legislative drafting yang dilakukan oleh, atau legislative review dilakukan oleh DPR. Ini yang mau kita lakukan, dan ini sebenarnya demi kepentingan negara, masyarakat, orang, pengawasan bagi tenaga medis itu sendiri, gitu. Laksananya sudah sampai. Ya, saya tambahkan Pak, ini saya sambil baca juga bahwa Pak, pasal 311 yang tadi beliau sebut ayat 1 itu sebutnya norma hukum yang dikemas dalam kalimat dan terminologi baru, yang sebetulnya norma satu organisasi profesi itu tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan sebelumnya. Itu pertama. Jadi pembentuk undang-undang ini, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Pak, jangan bilang, oh ini kan hak inisiatif DPR. Kita punya bukti Pak, bahwa ini sebetulnya diantar oleh Sekjen Depkes ini. Pergi ke sana, ke DPR, kemudian ya Bapak tahu politik, bisa menjadi seolah-olah hak inisiatif. Jadi kita ngerti itu. Jadi begini Pak, pembentuk undang-undang itu melakukan pemberkasan baru atas norma yang sebenarnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa alasan yang konstitusional, bahkan tidak mempertimbangkan kepentingan konstitusional warga masyarakat lain yang sebetulnya hak-hak konstitusionalnya sudah diakomodir pada putusan mahkamah sebelumnya. Dan ini Pak, sebetulnya Pak, saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Kita ini sedang menjaga gangguan atau potensi mengganggu marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the Constitution and the sole interpreter of the Constitution, Pak. Dia ini penafsir tunggal akhir, penafsir akhir dan tunggal, Pak. Tidak ada lagi konstitusi. Masa dia diacak-acak, Pak, pakai bahasa yang lain. Dan itu mereka tidak tulis bahwa ini sebetulnya bahwa hanya boleh satu organisasi profesi ini, kedokteran ini tunggal, yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa nomor putusan yang tadi beliau sudah sebut. Itu ketika mereka membuat naskah akademik, itu dia tidak cantumkan. Jadi ada ketidakjujuran di dalam bernegara. Naskah akademik pembentukan undang-undang aja tidak menyebut itu. Harusnya itu disebut, Pak. Sehingga orang tahu. Dia sebetulnya bisa menyebutkan, dan dia bisa mengatakan bahwa ini sebetulnya sudah diatur dalam undang-undang, dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Tetapi
ada pertimbangan-pertimbangan seperti ini, itu dia harus sampaikan harusnya. Jadi ketidakjujuran itu sudah ada sejak awal. Nah, kalau begini, benang merah mana yang mau dipakai, Pak? Apakah kita dapat beranggapan bahwa mereka pembentuk undang-undang ini, termasuk Menteri Kesehatan ini, punya niat-niat jahat? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Kita kan tidak sampai sejauh itu. Kita anggap kelalaian atau ignorance saja, ketidaktahuan. Nah, sekarang saatnya diajukan ini permohonan untuk pengujian berdasar hal itu, Pak. Karena memang ada hal-hal yang tidak benar. Ada hal yang... Prosesnya sudah sampai di mana sekarang pengujiannya? Jadi undang-undang kesehatan ini ada banyak yang menguji, Pak. Ada banyak yang mengajukan, bukan menguji. Ada banyak yang mengajukan permohonan pengujian. Ada yang menguji pasal tentang rokok. Ya, Bapak tahu kan? Ada yang menguji pasal tentang rokok, Pak. Yang dari Kalimantan Barat itu. Ada, beliau ini menguji untuk pemohon Prof. Johansa Marzuki dari Surabaya, guru besar emeritus bedah plastik dari UNER Surabaya, itu memohonkan satu pasal, yaitu pasal tentang kolegium. Kemudian kami memohonkan 8 pasal, 20 orang pemohon. Beliau memohonkan 24 pasal, 54 pemohon. 53 beliau satu organisasi profesi. Ya, 52 ya. Ya, 52 tambah 1, 53. Artinya, Pak, begitu banyak orang yang kecewa dengan Undang-Undang Kesehatan 11 itu. Tapi ya itu tadi, kita melihat bahwa ini adalah rangkaian sistematis, terencana dan berkesinambungan memang untuk membunuh ID. Tapi lupa dia bahwa ekor pembunuhan terhadap ID ini memberi dampak terhadap masyarakat banyak, seperti tadi ya boleh suarakan. Ya, Pak ya. Bapak mengangguk keras, jangan pelan-pelan. Prof. Yusril, dalam sambutan pembukaan di Muktamar ID di Mataram juga mengingatkan bahwa organisasi profesi ini juga menyangkut pada soal seperti yang disebutkan oleh Bang Nasir tadi. Ini menyangkut soal ketahanan nasional. Anda juga sebagai founder masyarakat konstitusi Indonesia, gimana nih melihatnya nih? Karena ini kan gangguan terhadap konstitusi adalah gangguan terhadap ketahanan nasional kita. Ya, itu saya melihat dari 3 sisi. Sisi pertama bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan termasuk dokter gigi itu adalah mandatori konstitusi. Dan itu hanya bisa ketahanan negara kita dalam melaksanakan isi konstitusi itu hanya bisa dilakukan dengan adanya organisasi profesi yang menaungi tenaga medis. Saya ingin memberi penegasan juga begini bahwa ya mungkin Pak Nasir harus mengangguk keras juga ini bahwa tidak mungkin ada profesi, katakanlah profesi dokter, tanpa organisasi profesinya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya boleh aja dokter tidak masuk organisasi profesi, saya kira itu absurd, keliru. Karena antara profesi dokter dengan organisasi profesinya itu sejoli. Antara profesi advokat dengan organisasi profesinya atau advokat itu sejoli, tidak bisa dipisahkan. Karena bagaimana dia mengangkat sumpahnya? Bagaimana dia patuh kepada code of conduct-nya, kode etiknya? Bagaimana pengawasannya? Bagaimana dia harus melakukan pemeriksaan terhadap etiknya, disiplinnya? Semua itu kan bak telunan berkait antara profesi dengan organisasi profesi ya. Jadi tidak benar kalau ya profesi tanpa organisasi profesi itu boleh saja, itu tidak benar, itu keliru ya, harus diluruskan. Nah, kembali kepada pertanyaan apa arti pentingnya bagi berbangsa dan bernegara, itu yang pertama. Yang kedua, tenaga medis ini kan dalam rangka melaksanakan banyak program dan kebijakan pemerintah.
penanganan COVID-19 misalnya, penanganan stunting misalnya, pelayanan terhadap masyarakat, baik itu pelayanan promotif, preventif, dan kuratif, itu melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa dokter, tenaga medis, atau dokter dan dokter gigi ini, dia kan adalah sebuah angkatan, ya kan, yang mempunyai kualifikasi khusus yang menjaga ketahanan kesehatan bangsa kita. Dan itu analog dengan ketahanan negeri ini, kan. Kalau negeri ini batuk-batuk semua, mencret-mencret semua, tanpa ada perlindungan pelayanan kesehatannya, katakanlah sampai seperti pandemi COVID-19, halo, negara kita ini akan rentan dari ketahanan yang harus dijaga. Jadi sudah benar ketahanan negara, ketahanan sebagai bagian daripada kelompok strategis, komponen strategis bangsa, dan dia juga adalah bagian daripada melaksanakan kebutuhan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi, dalam bermacam varian, ada satu buku yang dituliskan dan dicetak oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa diakui kelompok-kelompok bangsa itu. Dan salah satu kelompok bangsa yang strategis itu adalah tenaga medis, tenaga kesehatan. Dia adalah komponen strategis bangsa dalam rangka menjaga ketahanan kesehatan, kedaulatan atas kesehatan, dan itu menyangkut ketahanan bangsa kita, bangsa Indonesia, dari serangan dalam maupun dari luar gitu. Jadi sangat relevan yang disampaikan Pak Yusril, dan karena itu Menko Hukum dan HAM dan Imigrasi dan Pemasarakatan berkepentingan akan organisasi profesi dokter yang tunggal. Karena itu kita solid, tunggal dan dihargai, dihormati, walaupun negara tidak memberikan satu peser pun, sekucuran dana APBN pun untuk organisasi profesi. Demikian juga untuk kolegiumnya, yang itu adalah bagian daripada karya dokter Indonesia sebagai tenaga ilmuwan kedokteran yang mendedikasikan, mengampu ilmu kedokteran demi pendidikan kedokteran dan demi ilmu kedokteran itu sendiri. Justru negara sebenarnya, pada saat ini negara ini sebenarnya berutang kepada organisasi profesi, dan negara harus memberikan berhutang. Anda jasa. Dia meladeni rakyat Indonesia. Ada yang mati meninggal karena COVID, dan dia mencurahkan ilmunya untuk ilmu kedokteran dengan kompendiumnya, data laksananya. Jadi maka sedemikian banyak orang yang jadi dokter spesialis untuk bangsa Indonesia yang sehat. Ini Pak Menteri Kesehatan kita ini berpolitik, Pak. Berpolitik. Dan politiknya kasar. Kasar. Saya sebagai orang tua, sebagai dokter tua lah yang tidak ada gunanya, saya menyayangkan, Pak. Saya kasih contoh Bapak, kenapa saya anggap politik kasar. Pak, kita itu punya dokter yang meninggal, Pak, ketika menolong persalinan melewati laut yang ganas di sana di Pulau Seram, Pak. Kemudian kita juga cerita ada dokter paru kita yang diperkosa, dibunuh, diperkosa di salah satu kabupaten, saya lupa di Timika apa di mana di Papua. Ada banyak pengorbanan dokter, Pak, saya tahu. Banyak sekali. Menteri Kesehatan ini tidak memberi apa-apa. Tidak memberi. Tapi itu ibunya orang yang sedang dalam berperkara meninggal karena sebuah kesalahan, kelalaian dia sendiri. Dicurigai tidak bunuh diri. Di kasus di Semarang, itu orang tuanya karena kooperatif mau membantu untuk menjadikan residen dan KPS di anestesi di Undip itu bersedia untuk bekerja sama, itu diberi semacam penghargaan. Itu kan merusak keseimbangan dan menyakiti hati banyak dokter, Pak.
Dokter yang meninggal karena perjuangan kedokterannya tidak diberi, tidak usah santunan Pak, tapi penghargaan dan atensi cukup. Ini kejadian case, tapi case ini kan memberi arti Pak, kan bahasa kan menunjukkan bangsa. Tapi saya tertarik apa yang boleh sampaikan tadi Pak. Ada dua hal yang bagi saya menarik. Yang pertama, saya ingin mengatakan begini Pak. Kalau Pak Menteri Kesehatan ini kan maunya dibuat oleh pemerintah. Ini kan urusannya pemerintah, bukan urusan masyarakat, bukan urusan organisasi, bukan urusan ini, seolah-olah seperti itu. Seperti beliau ini tidak tahu kekuatan pemerintah. Saya ini kan dari bawah Pak. Dari kecil saya, dari kepala puskesmas, dan dinas kesehatan, kepala apa, sampai saya di atas ini dari bawah. Saya tahu kan kekuatan Pak. Kita tidak mungkin mengurus semuanya, termasuk melakukan pengawasan terhadap praktek dokter. Sebagai orang yang berkecimpung di bidang pendidikan, hukum dan etika pelayanan kesehatan, saya tahu persis. Dokter ini harus diawasi oleh peer groupnya, bukan oleh camat, bukan oleh dokter atasannya di dinas kesehatan. Itu untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tapi pelanggaran dalam praktek kedokteran, praktek profesi, orang-orang ini tidak ngerti Pak, tidak bisa mendeteksi. Hanya bisa deteksi oleh orang-orang yang punya keahlian yang sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita sebut dengan peer group. Cari keliru itu kalau ini harus diambil oleh pemerintah semua. Itu pandangan yang keliru. Teori John Bram itu sudah hilang, itu tahun 50-an itu Pak. Jadi beliau ini pembisiknya juga yang salah. Itu pertama. Saya hanya mau bola muntahan beliau ini yang saya kupas. Yang kedua Pak, saya mengatakan pada Bapak, ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya Pak, Mahkamah Konstitusi tadi kita tahu dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 24. C ya, kalau tidak salah. Kalau saya salah Bapak, silakan. Belum ada yang salah. belum ada yang salah. Pak, itu ada 3 putusan Pak. Yang pertama putusan MK nomor 66 tahun 2004 dalam pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 87 tentang Kamar Dagang Indonesia berbunyi, menolak permohonan pemohon sepanjang menyangkut pasal lampau Undang-Undang nomor 1 tahun 87. Perlu ditegaskan bahwa pasal lampau Undang-Undang nomor 1 tahun 87 berbunyi, dengan undang-undang ini ditetapkan adanya 1 kamar dagang dan industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha atau organisasi perusahaan. Kadin ini Pak. Jadi Kadin itu hanya 1. Ini keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi kedua, itu nomor 9 tahun 2015. Dalam pengujian Undang-Undang 30 tahun 2024 dirubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2000 dalam jabatan notaris yang menyatakan pasal 82 sebagai berikut. Mendukung pasal 82. Undang-Undang jabatan notaris tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi notaris untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam hal melaksanakan hak berserikat, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Itu yang kedua. Yang ketiga, putusan MK nomor 10 yang tadi boleh sebut tahun 2017 menyatakan ini sebagai wadah tunggal dokter dan PDGI sebagai wadah tunggal untuk dokter gigi. Itu halaman 308 Pak. Putusan nomor 10 yang tadi boleh sebut itu. Jadi Pak, ini kan kita mau bulan Ramadan. Dusta apa lagi yang mau kita bawa? Sudah sangat jelas ada putusan MK. Dia masih menulis pasal 311 ayat 1. Dapat membentuk organisasi profesi. Ini kan tipu-tipu kelas atas. Hanya karena kebencian terhadap ini yang sifatnya personal
atau rupiah. Kita tidak tahu yang mana. Negara ini diurus dengan kebencian emosi, Pak. Bagaimana? Astagfirullah. Negara ini, Pak, kepentingan rakyat yang begitu banyak. Banyak kebohongan, Pak. Banyak kebohongan. Itu periksa gratis ulang tahun. Itu hanya 30 orang dalam satu puskesmas. Padahal dia mau selesaikan 280 juta katanya. Jadi bagaimana 280 juta per 30 orang per hari? Jadi banyak bohong, Pak. Kebohongan ini ditutup dengan kebohongan berikutnya, ditutup dengan kebohongan berikutnya. Ini bagi saya harus disikapi oleh organisasi profesi. Ya tadi Bapak sudah mengucapkan selamat sama Pak Slamet. Ya saya sebetulnya mengucapkan selamat juga, tapi meminta dia lebih berani dari Adib. Harus lebih berani dan harus. Ini harapan pada pimpinan ini yang baru ya. Kita berharap ada keberanian, jangan menghitung kepentingan pribadi, jangan menghitung kepentingan yang kecil, gitu. Begitu terpilih sebagai pemimpin, korbankan itu kepentingan pribadi, leburkan pada kepentingan yang lebih besar. Iya, seperti itu, Pak. Jadi, saya sangat berharap Pak Slamet itu berani maju. Berani untuk memperbaiki apa yang ada ini. Lawan. Dan kalau perlu, dokter Indonesia diajak mogok. Kalau kita diberi pemimpin seperti pemimpin yang kalibernya seperti ini. Terima kasih. Baik, Bang Jani. Apa harapan Anda pada kepemimpinan yang baru di organisasi profesi yang saya kira ini sangat luar biasa ini, hasil muktamar ke-32 Ikatan Dokter Indonesia ini. Apa harapan Anda ke depan? Ya sebenarnya organisasi profesi dokter itu tak ada matinya gitu ya. Dia tetap bergairah, bergelora. Terbukti selalu saja dihadiri, menjadi atensi dan pemerintah negara berkepentingan untuk itu. Jadi ini kan hanya soal semusim saja. Musim bisa berganti, tetapi yang namanya semangat jiwa korsanya dokter ini kan sudah mendarah dan mendaging, menjiwa dan meraga. Tidak boleh terganggu oleh rezim kekuasaan politik ya? Tidak terganggu, ya ada yang dianggap terganggu, sebenarnya tidak terganggu. Karena tidak mungkin menggantikan genealogi peran, morfologi perannya organisasi profesi dokter ini, tidak ada. Dan hemat saya, dari sisi kenyataan konkretnya, apa memang ada organisasi profesi dokter yang lain? Tidak ada. Karena dia harus mengikuti indikatornya organisasinya menyebar ke seluruh wilayah, cabang, bahkan lebih dari itu di seluruh Indonesia. Dia memiliki organ-organnya, majelis etik, majelis kompetensinya, MKKI-nya, MPBK-nya, lengkap semua. Dan dia juga menjalankan pendidikan kedokteran berkelanjutan. Dia melakukan perlindungan kepada anggota. Dia melakukan pembinaan dan seterusnya. Estafeta keberlangsungan kepemimpinannya berlaku dan berjalan dengan baik. Kaderisasinya jalan dari awal hingga akhir. Jadi sebenarnya pasal 311 ayat 1 itu tidak efektif. Dan saya menyebutkan di dalam permohonan kita, Undang-Undang Kesehatan pasal 311 ayat 1 itu menganggap seakan-akan di Indonesia ini belum ada dokter, belum ada organisasi berbisnis. Padahal dia sebelum ada Kementerian Kesehatan,
Justru organisasi profesi Sudah lahir. sudah ada. Sebelum ada Pak BGS lahir, ya sudah. Nah, itu jadi ini seakan-akan ini dianggap belum ada, itu kan kekeliruan yang sangat mendasar. Nah, jadi harapannya, rawatlah harapan itu. Jadi harapan itu ada pada diri dokter dan organisasi profesinya. Tinggal bagaimana dikelola saja. Harapan itu cukup ada, cukup kuat, dan tak tergantikan. Ya kan? Unbreakable. Dia tak tergantikan karena memang dia sudah teruji. Dan karena itu, hemat saya, kita harus menyokong, mendorong, menjaga, bukan hanya ini menjadi wilayah atau domainnya organisasi profesi. Karena yang namanya pelayanan kesehatan, pelayanan medis, tindakan medis, termasuk yang dilakukan dengan jaminan kesehatan nasional, itu adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah kepentingan negara, junto pemerintah, agar dia mampu menunaikan kewajiban konstitusionalnya. Baik pasal 28H ayat 1 tentang layanan kesehatan, maupun pasal 28 ayat 1 huruf 28 H ayat 3 tentang jaminan kesehatan, jaminan sistem jaminan sosial. Jadi, organisasi profesi ini setidaknya mempunyai 2 mandatori konstitusi untuk terus eksis, berkembang, berkiprah, dan karena itu harapan dan semangat organisasi profesi sama halnya dengan semangat ada dan merdekanya negara Republik Indonesia ini. Karena organisasi profesi adalah mandat dari konstitusi demi melindungi rakyat Indonesia, tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita harus merawat, menjaga, dan menjadikannya ini sebagai atensi. Kita dukung ID 1, kita memberi apresiasi kepada sikap pemerintah lewat Pak Yusril, dan agar ini bisa menjadi satu energi untuk tetap menjadikan satu ID terus maju sesuai dengan konstitusi. Baik, terima kasih Bang Joni, terima kasih Bang Nasir. Mudah-mudahan seluruh dokter Indonesia yang notabene anggota Ikatan Dokter Indonesia, karena tak boleh ada satupun dokter yang tidak menjadi anggota ID kan sesungguhnya. Seharusnya kan begitu. Tidak boleh ada satupun dokter di Indonesia yang tidak menjadi anggota ID kan. Ya, karena profesi dengan organisasi profesi sejoli ini. Iya, tapi tidak ada aturan seperti itu. Tidak ada aturan. Hukum positifnya tidak ada. Tetapi kalau dia praktek, Pak, kalau dia praktek, harusnya dia berinduk pada organisasi profesi. Kalau dia praktek, Pak, karena yang akan melakukan, yang akan memverifikasi benar nggak ini dokternya masih up to date ilmunya dan sebagainya, itu hanya organisasi profesi, Bapak. Ya, jadi tidak juga kita ini pokoknya harus anggota ini bayar iuran, tidak bagi. Enggak begitu ya. Tidak waktu. Oke. Tapi kalau dia praktek, Pak, ada keharusan secara moral, dia ada keharusan untuk minta periksa saya, awasi saya. Itu moral profesi. Dan itu sebenarnya adalah dalam rangka menjaga hak kesehatan rakyat, masyarakat. Hak kesehatan pasien dokter itu adalah menjaga hak hidupnya. Tidak boleh dikurangi, walaupun cuma sedikit. Ya, di eksistensi dokter organisasi profesi yang tunggal, itu dalam rangka menjaga sang hidup itu sendiri. Nah, ya, sebetulnya itu yang kita harapkan penafsiran yang akan dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap hak sehat masyarakat itu adalah tidak berarti harus tertulis hak sehat, tetapi diinterpretasi hak sehat itu adalah hak untuk memperoleh sebuah keadaan yang bertanggung jawab, sebuah keadaan yang membuat masyarakat itu memperoleh pelayanan kesehatan agar dia rakyat itu sehat. Caranya bagaimana? Ya, pelaku pemberi pelayanan itu harus terstandar. Tidak boleh abal-abal. Nah, bagaimana menstandarisasi ini? Di seluruh dunia, Pak, melibatkan organisasi profesi. Tidak bisa, pemerintah itu tidak mungkin melakukannya. Dokter itu, Pak, sekarang mungkin Pak 250-400 ribu lah dokter. 400 ribu.
kepala dinas kesehatan yang 514 kabupaten kota. Ya, dengan aparatnya, taruhlah satu kepala dinas ada 10 aparatnya. Mampu nggak mengawasi? Kalau dokternya itu bohong-bohong tidak TBC, dia bilang TBC supaya dia dapat sesuatu misalnya. Kan pengawas tidak tahu. Tapi itu akan ketahuan kalau dia diperiksa oleh ahli paru yang lain juga. Oh, ini Anda berbohong. Kan ketahuan ini bukan TBC. Misalnya ini Pak. Mungkin tidak se ekstrim itu, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang Pak Menteri Kesehatan kita yang ganteng itu beliau lupa. Kasih. Baik, mudah-mudahan semua langkah termasuk pengujian di permohon uji di Mahkamah Konstitusi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Pemirsa, nantikan telaah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.